Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesehatan, keimanan dan keislaman. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah terus berusaha untuk melaksanakan segala sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk kelas 11 MIPA 6 dan MIPA 7 bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran Matematika Minat. Kembali di video-video sebelumnya, di materi-materi sebelumnya kalian sudah Bapak suruh untuk menghafalkan kalau gak salah 9 identitas trigonometri, bentuk-bentuk lainnya, pindah ruas kiri, pindah ruas kanan, dikali silang dan lain sebagainya. Kalian harus paham itu asalnya dari mana. Sekarang kita masuk ke pembuktian sebuah identitas trigonometri dengan materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan. Ya, langsung saja ke contoh soal. Di sini misalkan ada kotangan X sama dengan secant X dikali cos X sama dengan tan X. Untuk pembuktian sebuah identitas trigonometri, perubahannya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri, bebas mau mana saja sebenarnya. Cari yang mudah. Contoh sederhana, Bapak ini mau mengubah dari kiri ke kanan. Apakah benar kotangan X itu sama dengan secant X dikali cos X per tan X? Ya, kita jawab. Kotangan X yang pertamanya tujuannya untuk membuktikan apakah benar dengan secant X kali cos X per tan X. Kotangan X bentuk lainnya adalah, kita berpikir ke identitas trigonometri yang harus kita hafal kemarin. Kotangan X bentuk lainnya adalah 1 per tan X. Ya, kita berpikir lagi, tangan sudah sama. Sekarang kita mengubah 1 supaya nanti munculnya cos X dan secant X. Bapak berpikir bahwa 1 itu bisa dimunculkan dari cos X per cos X. Satunya Bapak rubah menjadi cos X dibagi cos X per tan X. Ya, karena dalam pembuktian trigonometri kita harus kritis, harus jeli mencermati perubahan aljabarnya atau perubahan trigonometrinya, terutama dalam identitas trigonometri. 1 ini bisa dirubah menjadi cos X per cos X karena cos X dibagi cos X sama dengan 1. Ya, tan X-nya tetap tan X. Ini bisa dirubah lagi, cos X per cos X kita jabarkan supaya menghasilkan secant X dikali cos X. Ya, cos X ini kita berpikir lagi, manipulasi aljabarnya bisa dirubah bahwa cos X per cos X ini bisa berubah menjadi 1 per cos X dikali cos X. Cos X ini berubah menjadi 1 per cos X dikali cos X. Karena kalau ini dikalikan hasilnya yang atas juga, ya. Per tan X-nya tetap. Karena bentuknya sudah sama dengan identitas yang ingin kita butuhkan. Berpikir lagi, cos X sudah sama, tan X sudah sama, 1 per cos. 1 per cos itu apa? Identitas trigonometri yang kemarin kita hafalkan, bahwa 1 per cos X adalah secant X. Sehingga terbuktilah 1 per cos X-nya berubah menjadi secant X dikali cos X per tan X. Terbukti sama. Ya, itu pembuktian sederhana dalam pembuktian sebuah identitas trigonometri. Kembali, di sini kita harus jeli berpikir cara memanipulasi aljabarnya, harus hafal lagi identitas trigonometri yang 9. Sederhananya kayak gitu ya. Kita lanjutkan. Tadi kita membuktikan dari kiri berubah menjadi kanan. Dari kotangan X berubah menjadi secant X dikali cos X per tan X. Sekarang kita coba buktikan kebalikannya. Dari kanan ke kiri. Dari secant X dikali cos X per tan X, apakah benar sama dengan kotangan X? Kita coba kerjakan. Ya, kita mulai. Ini
Secant X kurang lebih berpikirnya tinggal sangat sederhana, alur mundur dari yang sudah ada. Ya, alur mundurnya bahwa secant X itu sama dengan 1 per cos X. Cos X-nya tetap, per tan X-nya juga tetap. Ya, yang itu kembali berpikir tinggal diproseskan 1 dikali cos X per cos X per cos X per tan X-nya tetap. Ya, sehingga cos X per cos X itu sama dengan 1 per tan X, dan didapatkanlah 1 per tan X itu sama dengan kotangan X. Terbukti. Sederhana. Jadi cara membuktikannya untuk pembuktian identitas trigonometri itu bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Terserah nanti kalian yang menurut kalian lebih gampang mana ya. Hari ini dengan Bapak cukup sekian. Terima kasih. Kita sekarang nggak ada latihan dulu, tapi nanti Bapak akan memfotokan beberapa contoh soal latihan yang lebih banyak lagi. Kalian catat, tapi ingat, dicatat sambil dipahami perubahannya ini dari identitas mana, kenapa menjadi seperti ini, kenapa menjadi seperti itu. Nanti di buku yang akan Bapak fotokan. Terima kasih, mohon maaf masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.